Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Pada saat ini, kami boleh kembali membaca, mendengar, dan juga merenungkan firman-Mu. Kami bersedia untuk membuka hati, jiwa, telinga, pikiran diri kami seutuhnya. Supaya kami betul-betul dapat memahami, dapat menjadikan firman-Mu ini sebagai pedoman dan kebenaran dalam hidup kami, dan kami pun juga dapat melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama hingga yang ke-11. Bapak Ibu Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Namun izinkanlah saya membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 3 hingga 4 yang tertulis demikian. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Saudara, ada satu ilustrasi tentang seorang pelayan Tuhan. Jadi dia membatalkan jadwal pelayanannya dengan dalih atau alasan begitu ya. Dengan alasan harus merawat dan mendampingi ibunya yang sakit keras. Sepintas kalau kita melihat begitu ya, alasan yang digunakan ya tentu sesuatu yang mulia begitu ya. Bahwa memang kan kita sebagai anak-anak wajib menghormati dan juga merawat orang tua. Padahal sebetulnya alasan yang sesungguhnya dari si pelayan itu, mengapa dia tidak bersedia begitu ya untuk melayani, itu adalah karena dia marah dan kecewa pada Tuhan atas kondisi yang terjadi pada ibunya. Jadi dia memberikan alasan yang barangkali itu terlihat baik dan mulia begitu ya, padahal tidak demikian alasan yang sesungguhnya. Saudara, dalam bacaan kita tadi dikisahkan tentang Ananias dan Safira. Mereka itu adalah sepasang suami istri yang ceritanya menjual sebidang tanah. Tapi mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain mereka letakkan di depan kaki para rasul. Nah dulu saudara, ketika saya masih muda begitu ya, tentunya belum kuliah teologi, masih sekolah. Waktu saya membaca kisah ini gitu ya, saya sempat bertanya-tanya, loh, bukankah seseorang tuh berhak ya untuk mempersembahkan sejumlah uang yang memang mereka inginkan? Kok seakan-akan Ananias dan Safira ini dipaksa untuk menyerahkan seluruh hasil penjualan tanah mereka? Barangkali kan ya namanya manusia begitu ya Bapak Ibu. Mereka punya keperluan lain yang harus dibayarkan, jadi hanya bisa mempersembahkan sebagian. Tapi saudara, setelah saya mempelajari kisah ini, membaca tafsirannya begitu ya, saya mengerti kenapa perbuatan Ananias dan Safira ini dipandang jahat di mata Tuhan. Karena mereka punya motivasi yang keliru. Mereka ingin dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang murah hati,
namun mereka berdusta. Mereka menyimpan sebagian uang, tapi mengaku memberikan seluruhnya. Mereka lupa, saudara, kalau Tuhan tuh Maha Tahu. Tuhan tuh melihat perbuatan mereka, dan tentunya juga Tuhan tahu apa motivasi dan isi hati mereka. Akibatnya apa? Ya, bukan mendapat pujian, tapi justru Ananias dan Safira dihukum karena membohongi Tuhan. Nah, saudara, kisah Ananias dan Safira ini merupakan kisah tentang orang-orang yang tidak punya integritas, tidak satu antara kata dan tindakan. Saudara, kesalahan mereka berdua itu bukan pertama-tama soal jumlah uang. Bukan itu, saudara. Tapi ini tentang integritas moral. Petrus marah itu bukan karena mereka memberi sedikit. Tapi Petrus marah karena mereka tidak jujur, tidak memiliki integritas moral. Mereka malah mencari alasan yang tampak rohani begitu ya, untuk mendapatkan penghormatan manusia. Saudara, sekarang ini orang-orang dengan integritas itu semakin langka. Makin lama tampaknya makin banyak orang yang justru bersikap munafik, licik, dan penuh tipu muslihat. Tampaknya seperti orang yang penuh kasih sayang ketika berada di tempat kerja. Tapi ternyata justru melakukan kekerasan terhadap keluarga di rumah. Tampaknya seperti seorang yang jujur di gereja. Tapi ternyata penuh tipu dan kebohongan di dalam menjalankan bisnis. Ingat, saudara, kita tuh bisa membohongi manusia, kita bisa mengelabui manusia. Tapi kita nggak bisa mengelabui Tuhan. Tuhan tahu hati dan motivasi kita yang sesungguhnya. Maka sekarang periksalah kembali diri kita di hadapan Tuhan. Mintalah pengampunan kalau kita masih menggunakan berbagai dalih untuk menutupi keburukan kita. Dan berikanlah hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang tulus di hadapannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak ingin menjadi Ananias dan Safira yang berbohong dan bahkan mempermainkan Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi pribadi yang jujur. Kami menjadi pribadi yang betul-betul terbuka di hadapan Tuhan dan juga sesama kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang paling mengetahui kedalaman isi hati dan juga motivasi kami. Kami mau terus membarui dan memurnikan motivasi dan juga hati kami supaya semakin serupa dengan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.